datang di kelas samping, ruang obrolan santai tapi tajam seputar dunia pendidikan. Tempat di mana kita tak sekedar belajar, tapi juga mempertanyakan. Hari ini kita akan bahas satu topik yang gak bisa dihindari, AI dan otomasi. Bukan cuma soal teknologi keren atau robot yang bisa gambar dan nulis skripsi, tapi soal apa dampaknya untuk generasi kita, generasi muda. Mulai dari dunia kerja yang makin kejam, sampai krisis identitas di era mesin yang hampir bisa melakukan semua hal. Apakah kita siap atau justru terlindas? Jangan lupa, ini bukan kelas utama, ini kelas samping. Tempat kita berbicara bebas, tapi tetap berpikir kritis. Bersama saya, salah satu mahasiswa intelektual dari UIN Siber Syekh Nurjati. Selamat siang Bu Vio, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Kamu sadar nggak sih, akhir-akhir ini AI itu makin banyak dipakai di mana-mana. Iya benar, saya juga lihat. Bahkan sekarang itu bukan cuma di bidang teknologi aja, tapi juga di bidang pendidikan, pertanian, sampai industri kreatif. Betul-betul. Itu yang bikin menarik. Tapi jujur aja, saya juga agak khawatir sebenarnya. Karena AI dan otomasi itu bisa membawa dampak yang besar buat generasi kita, yaitu generasi muda. Tunggu nih Pak, maksudnya dampak positif atau dampak negatif nih? Dua-duanya positif dan negatif. Positifnya banyak pekerjaan yang bisa jadi lebih cepat dan efisien. Tapi negatifnya banyak juga pekerjaan yang mungkin bisa hilang, terutama yang sifatnya itu rutin. Benar nggak? Saya juga pernah baca nih di berita bahwa dalam 10 tahun ke depan, 40% jenis pekerjaan saat ini bakal musnah atau digantikan oleh mesin dan AI. Dan yang terdampak pertama itu generasi-generasi muda kayak kita ini. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya kita ini masih ada di level entry atau masih tahap awal perkenalan dengan dunia kerja, di mana tugasnya ini ya memang tugas-tugas yang bisa digantikan oleh sistem otomatis. Wah, contohnya apa itu? Banyak banget, Pak. Contoh nyata dalam dunia global saat ini, saya pernah baca di berita CNBC bahwa beberapa perusahaan global seperti Google, MSN, juga Salesforce ini telah menggantikan sebagian pekerjanya dengan AI, terutama di bidang penulisan konten, customer care, sampai proses administratif. Namun di beberapa kasus seperti IKEA, karyawan ini masih lumayan beruntung karena yang terdampak Hmm, masih coba dialihkan ke divisi lain. waduh, dampaknya lumayan nyata ya. Dan pastinya juga efeknya bukan di bidang ekonomi, tapi juga sosial ya nggak Bu? Betul banget, karena eh, tapi gini deh Pak, sisi lainnya ada contoh positifnya juga. Hmm. Sebagai contoh, ada salah satu startup pertanian namanya Habibi Garden. Dia berdiri itu tahun 2016. Di sini dia bantu para petani, terutama yang petani-petani muda ini untuk memakai sistem smart farming berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi seolah petani ini dapat berkomunikasi dengan tanaman sehingga tahu apa yang dibutuhkan si tanaman tersebut. Oh, kalau itu saya tahu Bu, itu yang eh, mereka itu bisa kasih saran otomatis soal kapan menyiram, kapan memberi pupuk dan hasil panennya itu juga meningkat sehingga anak-anak muda saat ini tuh tertarik untuk kembali ke pertaniannya nggak sih? Iya betul Pak, itu bisa kayak tahu kapan waktunya nyiram, kapan waktunya panen, seperti itu. Jadi kuncinya bukan AI-nya yang salah, tapi pada bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, tapi pernah dengar nggak tentang berita yang absurd tapi nyata? Ada pemuda dari Tangerang yang menikahi AI gitu. Ini bukan metafora, ini bukan prank, tapi beneran. Itu dia itu bikin avatar AI cewek, terus dikasih nama sampai ngobrol tiap hari. Itu bayangin itu. Dan bilang itu AI-nya itu istrinya. Bahkan sampai bikin semacam upacara online. Gila, bisa jadi. Tapi juga bisa ini tanda akhir zaman. Iya ya, saya juga pernah baca berita itu pernah ramai di medsos sih Pak. Dan itu benar-benar konyol menurut saya. Kenapa? Karena eh, itu tuh menunjukkan bahwa si orang itu tuh benar-benar orang kesepian. Ya, Jadi ini tentang bagaimana AI udah mulai masuk ke ranah paling pribadi kita.
Jadi dia mengintervensi relasi, emosi, bahkan sampai ke perasaan-perasaan semacam cinta gitu. Dulu AI cuma bantu kerjaan, tapi sekarang malah jadi pasangan hidup. Nah, inilah jadi kenapa bisa hal kayak gitu tuh kejadian. Menurut saya pribadi, hal ini bisa terjadi karena AI ini makin pintar untuk membuat ilusi koneksi emosional dengan manusia. Dan sebagian orang, apalagi yang kesulitan secara sosial, ngerasa lebih nyaman dan lebih dimengerti oleh si AI ketimbang sesama manusia. Nah, masalahnya itu bukan cuma itu. Kalau kita generasi generasi muda itu mulai ngerasa AI lebih bisa diandalkan daripada manusia, itu kita bakal ngadepin krisis yang lebih dalam daripada sekedar kehilangan pekerjaan. Kita bakal kehilangan makna dari sebuah hubungan. Dan pertanyaannya, kenapa anak muda itu sampai sejauh itu? Jawaban kasarnya ya karena lingkungan sosial itu semakin skinny, semakin kosong. Orang itu jadi makin individualis, banyak yang hidup di kamar, kerja remote, ngobrol cuma lewat layar. Dan AI masuk pas timenya pas, jadi temen yang selalu tersedia, nggak pernah ngejudge, nggak pernah nyakitin, dan bisa juga disetting sesuai selera. Ya itu mungkin ya itu dibuat jadi sesuai dari karakter cewek yang kita mau, seperti cewek kalem atau cerewet nyebelin, atau bahkan bisa mirip karakter anime, semuanya bisa. Nah, itulah bahayanya, Pak. Tapi realitanya hal tersebut tuh bukan cuma terjadi di Indonesia aja. Bahkan di negara-negara maju seperti Jepang, Cina, bahkan Amerika, tren ini udah lama muncul. Bedanya nih, sekarang AI itu makin terasa hidup, mereka terasa nyata. Dan itu bikin orang makin sulit untuk membedakan mana koneksi yang benar-benar nyata dengan mana yang cuma simulasi. Terus yang jadi pertanyaan, kalau kita bahagia sama AI, terus itu salah siapa? Apakah salah dari sistem sosial? Ataukah salah teknologinya, atau justru salah kita sendiri? Nah, kita coba lihat dari sisi lain. Menikahi AI itu kayaknya ngelatih otak kita biar hidup dalam fantasi yang permanen. Kita memilih yang gampang, nggak bisa dikontrol, daripada realita yang kompleks dan memang terkadang menyakitkan ya. Dan itu bikin kita tuh nggak berkembang sebagai manusia. Benar-benar banget, saya setuju. Hubungan nyata kan memang butuh usaha. Kalau sama AI kan dia bisa disetting untuk saling mengerti ya. Iya, kan Padahal nggak, ya maksudnya manusia itu, nggak perlu dia itu nggak bisa bisa langsung mengerti keadaan kita gitu kan, Bu. iya betul banget. Padahal manusia itu butuh komunikasi, butuh kompromi, butuh konflik untuk menjadi dewasa dan juga butuh sakit hati untuk bisa belajar. Kalau semua itu digantikan sama AI, otomatis ya kita makin rapuh, makin manja, dan juga makin terasing. Bukan cuma dari orang lain, tapi juga dari diri kita sendiri. Nah, coba kita lihat dari sisi yang lain. Menikahi AI itu kayak ngelatih otak kita buat hidup dalam fantasi yang permanen gak sih? Kita tuh milih yang gampang, yang bisa dikontrol, daripada realita yang kompleks dan terkadang nyakitin. Dan itu bikin kita tuh nggak bisa berkembang sebagai manusia gitu. Bener banget. Jadi kalau hubungan nyata kan memang butuh usaha. Kalau sama AI dia udah nggak usah. Padahal manusia itu butuh komunikasi, kompromi, konflik, dan juga perasaan-perasaan semacam sakit hati untuk mendewasakan dan untuk belajar. Kalau semua itu digantikan oleh AI yang selalu ngerti, ya jelas kita makin rapuh, makin manja, makin terasing, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Ya, saya di sini nggak bilang teknologi itu musuh ya, tapi kalau kita terlalu nyaman sama ilusi, kita tuh bakal lupa caranya hidup di dunia nyata. AI itu alat, bukan pasangan, bukan juga guru hidup. Dan kalau kita lupa batasnya, ya mungkin kita juga akan digilas. Betul banget, saya setuju. Anak muda sekarang itu memang perlu melek digital sekaligus melek emosi. Jangan sampai kita jadi generasi yang pintar bikin AI tetapi gagal jadi manusia. Tapi jujur, saya juga pernah lihat banyak temen yang salah kaprah dalam menilai AI. Mereka tuh pakai buat nyontek tugas ataupun minta AI untuk nulis skripsi, dan bahkan pakai AI itu menipu di sosial media. Ini parah nggak sih kalau Parah sampai banget. segitunya? Ini jadi
jadi pro kontra juga di dunia pendidikan sih. Nah, itu dia masalahnya. Literasi digital kita ini masih lemah, makanya kita harus pintar. Kita nih pintar bikin teknologi, pintar pakai teknologi, tapi belum tentu bijak menggunakannya. Jadi seharusnya kita itu yang diajarkan bukan cuma cara pakainya ya, tapi juga cara berpikirnya mungkin. Setuju banget. Kita itu perlu belajar tentang critical thinking, problem solving, dan juga etika digital. AI bisa bantu kita belajar, tapi nggak boleh membuat kita malas berpikir. Betul. Tapi menurut Bu Vio pribadi, pendidikan kita ini udah siap belum untuk menghadapi gelombang AI ini? Terus terang, belum semua. Masih banyak sekolah dan kampus yang belum memasukkan topik AI dan juga otomasi ini ke dalam kurikulum. Padahal ini udah jadi realitas, bukan cuma sekedar masa depan. Oh, makanya penting ya untuk ada pelajaran atau pelatihan tentang AI literasi. Bukan buat jadi program semua, tapi biar kita itu paham dunia kerja ke depan bakal seperti apa. Salah satunya ya kayak kampus kita ini, UIN Siber Jati, yang sudah memasukkan literasi digital ke kurikulumnya. Bener banget. Dan kita juga harus mulai ubah mindset. Jangan cuma cari kerja, tapi pikirin juga gimana kita bisa jadi pencipta solusi di berbagai bidang, bukan hanya jadi konsumen teknologi. Ya karena memang AI itu nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang bisa memanfaatkan AI itu akan menggantikan manusia yang tidak menguasainya, begitu. Itu kata-kata yang pas banget sih, Pak. Makanya kita itu kan perlu punya skill yang nggak bisa ditiru mesin. Contohnya empati, kreativitas, kepemimpinan, dan juga nilai-nilai moral. Ya, jadi kesimpulannya AI itu bukan musuh ya, bukan tapi alat. Kalau kita kuasai, kita juga bisa jadi generasi pemuda yang bisa memimpin perubahan. Setuju, AI itu bukan musuh. Jadi mari kita jadi generasi yang adaptif, cerdas digital, dan punya hati. Karena di dunia yang makin canggih, manusia tetap punya satu hal yang nggak bisa dikodekan, yaitu nilai kemanusiaan. Nah, pada akhirnya kecerdasan buatan dan otomasi adalah sebuah bagian dari perkembangan zaman yang tak bisa kita tolak. Namun sejauh mana kita mampu bertahan dan berkembang itu bukan ditentukan oleh teknologinya, melainkan oleh kesiapan kita dalam menghadapinya. Sebagai generasi muda, kita tuh punya pilihan. Ikut arus tanpa arah atau mengambil kendali dan menjadi bagian dari solusi. AI bukan untuk ditakuti, tapi juga bukan untuk disembah. Ia adalah alat dan kitalah yang menentukan arahnya. Nah, sudah sampai penghujung acara. Terima kasih Bu Vio dan teman-teman yang sudah duduk bareng di kelas yang tidak resmi ini. Kan terkadang di luar kelas lah kita bisa benar-benar belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus kritis dan peduli. Dan tentu saja memanusiakan manusia.